والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nila ingin bercerita tentang perkenalan saya dengan suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Umborawati. Umur saya 48 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti. Awal saya menikah tahun 89. Awalnya sebenarnya itu tetangga beda satu rumah aja ya. Dulunya hanya ngobrol biasa gitu, terus lama-lama dia ada perhatian sama saya. Akhirnya saya juga ada rasa suka juga. Waktu itu dia mengajak saya menikah, terus datanglah dia ke rumah orang tua saya, minta izin untuk melamar saya, dan saya pun mengiyakan untuk dilamar ayahnya. Sampai akhirnya pernikahan pun dilakukan dengan sederhana aja sih, cuman menikah aja gitu, cuman undang tetangga kanan kiri aja. Saya berkenalan dengan suami saya waktu duduk bangku SMP kelas 1 udah mulai perkenalan, sampai saya lulus SMA masih berpacaran dengan almarhum suami saya. Setelah itu suami saya bekerja dan masuk tentara atau TNI, lulus dia. Setelah ikatan dinasnya sudah naik pangkat, dia langsung melamar saya. Sampai saya menikah di tahun 96. Awal Februari tahun 96. Terus punya anak tahun 90. Terus saya pisah dari suami pertama pas tahun berapa ya, saya lupa. Nah, 2 tahun pisah, suami yang pertama meninggal. Nah, terus ya itu karena saya bisa sama yang pertama itu karena banyak bohong gitu. Saya nggak suka kalau orang banyak bohong. Nah, saya menikah pengen cari yang intinya yang lebih baik ya. Nah, dijodohkanlah saya sama teman gitu. Tapi beda agama. Alhamdulillah, setelah itu saya langsung dikaruniai seorang putri cantik namanya Devi Nabila Novriani di akhir tahun 96. Dede Nita lahir di tahun 2004 juga di asrama juga. Setelah berapa tahun ayah dinas, ayah sakit, suami saya sakit selama 3 tahun sakit. Setelah itu saya masuk rumah sakit, suami saya masuk rumah sakit selama 3 tahun itu 4 kali masuk rumah sakit. Setelah itu udah setahun tidak kambuh lagi sakitnya. Sedang sehat-sehatnya, sakitnya stroke terakhir tuh. Sedang sehat-sehatnya suami saya mau berangkat dinas, mau berangkat piket. Ayah berangkat piket jam 7:30 pagi. Saya jam 9 dikabarin oleh atasannya suami saya, ditelepon katanya
ayah sakit, masuk rumah sakit. Dan di situ saya tidak diberitahu kalau suami saya itu langsung stroke, jatuh langsung stroke. Saat menikah, suami mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sampai perpisahan nggak pernah melaksanakan syariat Islamnya gitu. Nah, terus dan KDRT juga gitu, KDRT, terus temperamennya terlalu tinggi gitu. Nah, terus makanya saya sama dia akhirnya berpisah. Dokter berbicara 4 mata dengan saya, bilangin kalau suami saya udah stroke berat. Padahal saya datang ke situ, saya salim sama ayah. Ayah, tangannya sudah jatuh. Saya salim kok tangannya jatuh. Bibirnya sudah miring ke kiri. Tangannya sudah tidak bergerak, kakinya sudah tidak bergerak. Saya kaget sekali. Langsung saya dipanggil dokter, saya dibilang, "Ibu, Bapak sudah kena serangan stroke berat." Semenjak dinyatakan komplikasi, perkembangan badannya juga kan menurun. Akhirnya saya dirawat di rumah tuh untuk udah pasrah lah apa, karena saya juga kan biaya juga kan untuk mondar-mandir ke rumah sakit juga nggak ada gitu. Akhirnya saya dirawat di rumah, apa yang dia minta ya saya turutin aja gitu. Sampai akhirnya suami itu mengembuskan napas terakhir. Pas mengembuskan napas terakhir juga bukan dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan tidur. Dikira saya itu tidur, tapi kok nggak bangun-bangun gitu. Akhirnya saya panggil dokter untuk periksa, ya ternyata suami saya udah nggak ada. Saya pasrahkan suami saya. Ayah, kalau memang ayah udah gak kuat, Mama ikhlas. Mama ikhlas ditinggal ayah. Yang penting ayah ikhlas. Ya, maafin Mama kalau Mama ada salah. Maafin orang tua Mama, maafin orang tua kamu, maafin anak-anak kita ya. Mama ikhlas. Saya nggak lama berpisah sama yang pertama. Saya kerja jadi pramuniaga di Matahari. Itu saya kerja untuk menghidupi anak saya gitu. Yang pertama, saya nggak kerja lagi setelah saya menikah sama yang kedua gitu. Karena pas saat saya lagi hamil yang kedua, kondisi saya nggak kuat. Akhirnya saya keluar dari kerjaan. Ya ada perasaan bingung sih, ada perasaan gimana sih, galau gitu. Kayak hari-hari biasanya bersama, ini saya sendiri melakukan apa-apa sendiri gitu. Barulah saya bisa bangkit lagi untuk menafkahi anak saya, memikirkan semua kebutuhan rumah ini gitu. Jadi saya ada semangat lagi untuk mencari nafkah lah gitu. Alhamdulillah, ayahnya meninggal kan dapat santunan dari kantor, dari ini. Saya buka warung di sana waktu rumah saya di sana. Saya warung sembako. Saya buka warung sembako. Setelah enak-enaknya warung sembako itu berjalan, rame yang beli. Terus ada saingan 1, 2, 3. Udah saya akhirnya
melepaskan, sudah tidak jualan itu lagi sembako. Semenjak ayahnya meninggal, ya saya menafkahi anak sendiri sampai membiayai anak saya sampai selesai kuliah ini ya saya sendiri. Sampai ya ibaratnya utang pinjam saya jalani sendiri gitu. Nggak ada bantuan dari saudara atau siapapun. Kan saya udah kerja di sini, itu dia kadang-kadang dia mau telepon ke anaknya melalui saya. Saya bilang nanti dulu, saya bilang saya lagi ada tamu. Itu pikiran dia itu. Saya nerima tamu yang istilahnya yang negatif gitu lah. Yang negatif. Sampai saat ini pun ya mantan saya itu masih ada hubungan baik sama anak, istilahnya masih ada, walaupun cuma kasih makanan tapi dia masih ada rasa tanggung jawab sama anaknya gitu. Itu aja sih. Tapi kalau untuk menitipkan uang gitu ke saya nggak ada gitu. Tiba-tiba tengah malam WA-in saya, SMS saya, cuma saya nggak pernah ngelayanin sih. Ada orang sekitar sini juga, tapi tiba-tiba kok istrinya kayak tahu gitu, sedangkan saya tuh nggak pernah ngeladenin suaminya gitu. Kalau ketemu saya biasanya suka ini kok kayak orang jelas-jelas gitu. Selama hampir 9 tahun saya penyandang status janda. Yang pertama saya takutkan itu takut fitnah orang. Kalau saya main ke rumah tetangga atau teman-teman saya yang ada suaminya, saya agak merendahkan diri, takut nggak berlama-lama di rumah teman saya, takut timbul fitnah. Gaji di sini istilahnya di PAUD ya, istilahnya cukup untuk bayar kontrakan, ya kan? Karena orang suka bingung gitu, gimana gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir gitu, harus cari uang kemana lagi gitu. Itu yang saya bikin sedih gitu ya. Hal terberatnya itu kalau ada masalah dengan anak gitu, saya harus menyikapinya sendiri. Tapi kalau ada suami kan saya bisa bahas dengan suami dan dia bisa ngambil tindakan yang biar gimananya buat terbaik buat anak. Itu aja sih. Tapi kadang-kadang Bunda suka ngomong, kamu katanya diem aja, kenapa? Enggak Bun, kenapa? Kamu nggak punya uang ya? Ini buat kamu. Alhamdulillah akhirnya saya punya uang lagi gitu. Takut saya tidak bisa membiayai sekolah anak-anak saya, biaya makan dan segala macam. Karena sampai mikir bilang kok ya Allah, saya bilang itu 10.000 aja karena suka nggak punya gitu. Apa ya, kadang saya pengen gitu ya nikah lagi gitu ya, tapi kadang suka takut kayak begitu lagi gitu. Jadi untuk sampai saat ini gitu saya belum berpikir untuk menikah lagi gitu loh. Kalau untuk menikah lagi, saya belum ada kepikiran. Karena saya masih berat sama anak gitu. Karena selama ini anak pun kalau saya dekat sama laki-laki, kadang dia, ngapain sih Bu gitu. Ada yang suka sama saya, tentara juga. Tentara juga, dia udah ke rumah dan ngomong sama bapak saya, itu mah terserah Eni, kalau emang Eni mau. Tapi sayanya belum bisa membuka hati, belum move on. Masih keingetan almarhum ayah. Kalau seandainya punya suami yang sayang ya, yang baik gitu, istilahnya suami yang gak macam-macam, tolong disyukuri, disayang gitu, jangan istilahnya ditinggalin, jangan diremehin gitu.
Untuk para istri yang masih ada suaminya, berbuat baiklah selama suaminya itu masih ada. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian harinya apabila nanti suaminya tidak ada. Sayangilah suami. Kalau pagi, berilah dia sarapan pagi sebelum berangkat kerja, atau air minum, air teh, atau kebiasaan dia ngopi. Jagalah dia, bersihkanlah pakaiannya, digosok, dicuci, disayangilah suami. Setelah suami pulang, tawarilah makan. Setelah istirahat, sayangilah dia. Jangan nanti ada penyesalan setelah suami tidak ada.